91,6 UMSM Radio FM, sentralnya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman anak muda yang hari ini kembali menjalankan kegiatannya dan juga menjalankan ibadah puasanya. Selamat menjalankan ibadah puasa buat kamu ya. Mudah-mudahan hari ini memasuki Ramadan ke-19, ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar sampai dengan berbuka. Dan insya Allah hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman anak muda, kembali lagi dalam acara Fayums on Air bersama UMSM Radio FM. Dan tentunya saya Sania Rohisyah yang memandu jalannya talk show via video conference. Untuk edisi hari ini teman anak muda, hari Selasa 12 Mei 2020, narasumber kita adalah Bapak Dr. Munawir Pasaribu MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tema Madrasah Ramadan di Rumah. Dan buat kamu teman muda yang mungkin ingin bertanya terkait tema kita pada pagi hari ini ya, silakan pergunakan line teleponnya aja di 061661760. Baiklah teman muda, saat ini Sania sudah terhubung ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dr. Munawir Pasaribu MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai jalannya talk show untuk pagi hari ini ya Pak, sebelumnya Sania mau mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Dr. Andus Anwar Bakti selaku staf Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga beliau ditempatkan di sisinya dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak, terkait tema kita pada pagi hari ini yaitu Madrasah Ramadan di Rumah. Boleh langsung dijelaskan kepada semua teman muda yang saat ini telah mendengarkan seperti apa tema kita pada pagi hari ini Pak? Oke, terima kasih bahasannya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan karunia begitu banyak kepada kita, dan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa 91,6 FM UMSM Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bercerita tentang tema Madrasah Ramadan di Rumah. Nah, bagaimana sebenarnya Madrasah Ramadan di Rumah ini? Nah, sekarang ini kita semua sudah mengetahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan itu semua ada di rumah. Iya benar Pak. Nah, pelajaran sekarang ada di rumah, beribadah di rumah. Iya. Kemudian sekolah-sekolah ditutup, semuanya berada di rumah. Nah, kemudian di sini perlu kita mengetahui bahwa musibah yang terjadi saat ini berupa pandemi COVID-19 ini itu merupakan satu kesyukuran kita kepada Allah sehingga kita kembali di rumah ini. Nah, kalau dulu-dulu banyak orang yang mengatakan ketika gombal-gombalan mau meminang ataupun melamar anak seseorang, mungkin ada yang mengatakan laki-lakinya, jadikan aku imammu, katanya gitu. Nah, sekarang terbukti. Nah, kenapa? Ya, dikarenakan sekarang ini masjid untuk memutus rantai COVID-19 ini, supaya tidak ada keramaian, kita diikhtiarkan supaya tidak mendatangi masjid dulu. Artinya, bukan masjidnya yang dilarang, bukan datang ke masjidnya yang dilarang, tidak. Tetapi, kita yang dilarang itu adalah berkumpul-kumpulnya. Nah, sekarang ini, kita pun semuanya melaksanakan di rumah. Nah, sehingga satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa baiti jannati, jadikanlah rumahmu itu sebagai surgamu. Nah, kesempatan kita sekarang ini bagaimana menjadikan
rumah kita itu menjadi surga kita, terkhusus pada bulan Ramadan ini. Nah, perlu kita ketahui, madrasah itu terambil dari kata bahasa Arab ya. Nah, kalau artiannya itu sekolah. Nah, jadi kalau madrasah Ramadan di rumah berarti sekolah Ramadan yang berada di rumah kita masing-masing. Nah, maka perlu kita lihat bagaimana sebenarnya sekolah itu. Sekolah itu, ciri-ciri sekolah harus mempunyai beberapa ciri-ciri khusus. Yang pertama, ada yang kita sebut tentang gedungnya. Nah, gedungnya itulah rumah kita sekarang ini. Kemudian ada yang kita sebut dengan pengajarnya. Siapa pengajarnya? Kalau di sekolah umum ataupun di universitas, pengajarnya itu adalah dosen-dosennya. Kalau di sekolah adalah guru-gurunya yang telah ada. Nah, kemudian apa lagi? Ada lagi yang kita sebut dengan kurikulumnya. Kurikulumnya inilah menjadi acuan seseorang tersebut lulus di sekolah tadi. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam rumah kita. Kita mengatakan adalah rumah kita itu merupakan madrasah, terkhususnya di Ramadan ini. Lantas, bagaimana peran-peran kita terhadap sekolah ini sehingga bisa melahirkan lulusan-lulusan yang baik nantinya? Siapa lulusan-lulusan yang terbaik itu? Lulusan-lulusan yang terbaik itu adalah orang yang berada di sekolah. Siapa dia? Kalau kita katakan di rumah itu adalah yang terdiri dari ada ibu, ada bapak, dan ada anak-anak yang ada di sekolah, di rumah tersebut. Maka inilah yang mempunyai fungsi khusus terhadap bagaimana nanti lulusan yang ada dalam madrasah tadi, di sekolah tadi, di rumah tadi itu bisa betul-betul lulusan-lulusan yang bermanfaat dan berguna. Nah, sehingga apa yang kita lakukan? Yang pertama, seorang gurunya harus mempunyai kekuatan fisik, mental, dan ilmu pengetahuan yang cukup. Nah, ada meme-meme di WhatsApp yang kita lihat di media-media sosial ya. Nah, mengenai beberapa lama sudah murid-murid ini tidak masuk ke sekolah sehingga ibunya menjadi guru ya. Nah, tapi meme-meme ini luar biasa sekali ya. Nah, ya Allah, cepatlah corona ini. Ibu pun tidak cocok menjadi guru, galaknya luar biasa, gitu-gitu ya. Yang menandakan bahwa di rumah itu sendiri tidak cocok untuk mendidik anak-anak. Nah, maka kalau dulu orang yang mengatakan bahwa mendidik anak-anak kita serahkan kepada guru, sebenarnya salah. Konsep daripada Islam itu sendiri bahwa mendidik anak-anak kita itu adalah kita lakukan mulai dari mencari siapa ibunya, kan gitu. Itu konsep dalam Islam. Kita akan lihat dulu siapa ibunya. Nah, ibunya tadi kalau dia seorang laki-laki, kalau dia bapaknya dia mungkin seorang yang perempuan. Dari apa kriteria? Kriterianya itu berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh hadis Nabi, carilah olehmu, kan gitu. Nah, dikarenakan oleh kecantikannya, dikarenakan oleh kekayaannya, dikarenakan oleh keturunannya, dan yang keempat itu dikarenakan oleh agamanya. Dan jika kamu dibatasi oleh Rasul, jika kamu mau bahagia, jika kamu mau sejahtera, jika kamu mau tidak mempunyai permasalahan yang cukup, maka cukup kamu ambil yang syarat yang keempat itu saja, yaitu baik daripada agamanya. Nah, kalau kita lihat ibadah, dalam ibadah kita sehari-hari, baik itu dia muamalah, akad yang paling lama yang kita lakukan itu adalah ini di sini, akad nikah. Nah, akad nikah itu akad yang paling lama yang kita lakukan. Ibadah yang paling lama kita lakukan dan tidak ada masanya itu adalah ini yang di rumah ini, orang menikah. Ini adalah akad yang tidak yang tidak ada putusnya, ibadah yang tidak ada pernah selesainya sampai kedua-duanya meninggal dunia. Nah, jika kita mempunyai anak-anak,
itulah yang menjadi murid-murid kita nanti, sehingga kita itu bisa mengajarnya dengan sebaik mungkin. Bagaimana kurikulumnya? Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberikan aturan-aturan bagaimana aturan-aturan dalam Islam itu sendiri. Nah, mulai ketika anak-anak itu dalam kandungan orang tuanya, kan di situ sudah ada disampaikan bagaimana kiat-kiat Rasulullah bahwa bacaan-bacaan Al-Quran ketika sedang hamil, si bapak ataupun orang tua mencari rezeki yang halalan thayyibah untuk menjadi darah daging kepada si anak. Nah, sampai dia melahirkan, kita mendoakan si anak tadi. Nah, kita memberikan asupan gizi yang baik. Ketika dia kanak-kanak, kita berikan ilmu yang cocok kepada dia. Kita berikan ilmu yang sesuai dengan kemampuannya. Kita didik dia dengan tauhid. Bagaimana ketauhidan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim misalkan, itu kita tanamkan. Bagaimana kejujuran, bagaimana beribadah, bagaimana menghormati orang. Ini merupakan kurikulum yang luar biasa yang harus kita tanamkan di rumah, terkhususnya pada bulan Ramadan ini. Nah, kalau dulu Mbak ya, kalau dulu mungkin banyak alasan orang tuanya. Mungkin alasan orang tuanya ketika di rumah malas, karena malasnya melihat anak-anaknya, alasannya ada rapat, ada meeting. Ketika Ramadan ada pertemuan, katanya ada pertemuan. Sekarang ini gak ada alasan kita, gak ada alasan. Nah, sehingga harus di rumah, dan kita juga bagaimana cara kita di rumah itu menjadikan rumah kita ini sebagai simbol yang kita katakan sebagai baiti jannati, yaitu surgaku adalah rumahku. Nah, kalau kita sudah membentuk di rumah tadi dengan kapasitas kurikulum yang sudah dipandu oleh Allah dan Rasulnya, yaitu dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasul, kita seorang guru, yaitu orang tua tadi, telah memberikan yang hikmah bil hasanah, dengan kebaikan dan lemah lembut kepada si murid-murid, yaitu anak kita tadi. Insya Allah nantinya akan kita mendapatkan murid kita tadi, yaitu anak kita tadi, yang betul-betul bermanfaat kepada kita nantinya, yang penyambung daripada generasi kita dan penyambung daripada generasi yang. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat, Mbak, ini kan di dalam satu sekolah lah kita katakan, itu pasti banyak orangnya. Macam tingkah lakunya ada di situ. Iya betul. Nah, kalau kita lihat lagi di rumah kita, banyak anak kita dan banyak juga tingkah lakunya. Iya betul juga. Namun tergantung kepada kita nantinya, bagaimana kita memperlakukan mereka dengan sebaik mungkin, kan gitu. Ini ada satu kisah. Ini pernah saya ceritakan kepada ketika saya ceramah, tapi nggak masalah di sini saya sampaikan lagi kisahnya. Itu terjadi kepada seseorang yang sudah beberapa tahun menikah. Mereka itu mendapatkan 2 anak. Kemudian adalah diskusi pada saat itu, ataupun pengajian pada saat itu. Nah, kemudian ketika pengajian itu berkaitan tentang keluarga, akhirnya si orang tua tadi menanyakan kepada si syekhnya tadi, kepada ustaznya tadi, mengenai bagaimana cara mendidik dalam keluarga. Dia menanya begini, Syekh, saya mohon maaf, saya mau menanya. Ya silahkan, katanya. Syekh, saya mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama yang saya dapatkan itu payah sekali saya mendidiknya. Apa yang saya sampaikan payah sekali, apa yang saya berikan payah sekali. Bahkan dia mau melawan saya. Tiba yang kedua ini, itu enak, Syekh. Ketika saya suruh dia membaca Al-Quran, dia mau. Ketika saya suruh dia berdiskusi, dia mau. Ketika saya suruh begini, dia mau. Nah, itu kenapa ya, Syekh, katanya. Kemudian Syekhnya tadi menanya kepada si orang tua yang menanya tadi, mohon maaf Bapak, saya bisa menanya pribadi Bapak, katanya gitu. Ya silakan. Saya mau nanya, bagaimana posisi dan bagaimana kondisi Bapak ketika dulu pertama sekali menikah? Itu katanya. Nah,
Kemudian si orang tua tadi mengatakan, ya memang ketika awal-awal saya menikah dulunya, memang saya agak cekcok dengan istri saya. Kami berselisih pendapat terus karena kami belum cocok sehingga dapat anak ini. Nah, setelah anak kedua bagaimana? Oh, kami sudah merasa cocok. Kami sudah mengetahui bagaimana keluarga sakinah itu, kami sudah mengetahui bagaimana mendidik keluarga. Nah, akhirnya kami pun udah tenang, kami tentram, tidak ada cekcok lagi, kami tidak ada lagi ribut-ribut lagi. Nah, maka kata Syekh itu, nah itulah penyebabnya Bapak. Kenapa anak Bapak tidak mau enak disuruh, tidak menjadi anak yang baik? Itu dikarenakan dia itu melihat, mencontoh bagaimana keadaan yang ada di rumah pada saat itu. Nah, para pemirsa 91,6 M Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kisah ini mungkin kita bisa melihat bahwa ketika kita mau mengeluarkan murid ataupun anak-anak kita dari rumah kita, anak-anak kita yang baik, maka terlebih dahulu kitalah orang tua ini yang baik terlebih dahulu. Oke. Nah, gurunya tadi adalah orang tua. Ya, orang tua kita inilah yang terlebih dahulu bagaimana yang baik memberikan kepada si anak-anak kita, contoh yang baik kepada anak-anak. Oke, Pak. Mohon maaf sebentar saya fotonya karena sekarang ada line telepon, kita coba angkat dulu ya, Pak. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rudi Rudi di mana? di Marelan. Rudi di Marelan. Ingin tanya apa, Rudi? Saya ini sudah nikah 15 tahun. Menikah 15 tahun. Anak saya satu tunggal Anaknya satu, oke. Laki-laki ya. ya 12 tahun. Usia 12 tahun, oke. Ya, yang pengen saya tanyakan dengan anak laki-laki satu tunggal Iya. saya bersuami. Mungkin saya salah juga ini. Oke. Terlalu sayangnya saya dan istri sehingga anak ini mungkin jadi seperti apa ya, terkadang melawan sama orang. Oke. Si anak-anak sekali. Oh, oke. Misalnya kalau dipanggil sama mamanya, sini Henry kesini, dia mencoba lama nanti lama. Oke. Bagaimana dia mengarahkan supaya dia bisa lebih sopan sama orang tuanya. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, boleh mungkin langsung dijawab saja pertanyaan dari Bapak Rudi di Marelan. Saya simpulkan sedikit tadi pertanyaannya, sudah menikah selama 15 tahun dan mempunyai anak tunggal ya, laki-laki sekitar 12 tahun usianya. Dan karena orang tuanya terlalu sayang dengan anaknya, mungkin jadinya si anak ini jadi melawan dengan orang tuanya. Jadi kira-kira bagaimana mengarahkan sang anak supaya timbul rasa sopan santunnya kepada kedua orang tuanya sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Rudi. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah informasi kepada Pak Rudi sedikit nantinya ya. Amin. Yang pertama, anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu tipenya. Yang pertama sekali ada 3 ya. Yang pertama, anak itu bisa sebagai musibah kepada kita. Oke. Yang kedua, anak itu bisa sebagai ujian. Yang ketiga adalah anak itu bisa menjadi penolong kepada kita. Okay. Nah, bisa kita ambil, walaupun nanti banyak para ulama dan para mufassirin mengatakan tipe ataupun jenis anak tersebut. Nah, namun kan selalu kita berdoa kepada Allah dalam sujud dan doa kita menginginkan bahwa anak-anak kita itu menjadi qurratu a'yun, penyejuk daripada mata kita. Nah, memang semua orang yang sudah menikah pasti menginginkan yang namanya keturunan disebut dengan anak. Itu pasti itu. Tidak ada pasti yang tidak. Lantas bagaimana kita memperlakukan mereka? Nah, mohon maafnya tadi Pak Rudi mempunyai anak tunggal satu-satunya, yaitu laki-laki. Alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah berupa penghias ya di rumah tangga. Nah, maka kita itu harus kita jadikan anak kita tadi sebagai apa?
Apakah sebagai cobaan atau sebagai ujian atau menjadi qurratu ayun tadi, menjadi penyejuk mata kita. Nah, harus kita bedakan kepada anak mana yang menjadi kebutuhan dia, mana yang menjadi salah satunya itu adalah hanya sekedar penambahannya saja, artiannya sebagai huru haranya misalnya. Oke. Kita terlalu cinta kepada anak, kita terlalu kasih dan sayang kita kepada anak, bisa kita batasi. Contoh, mohon maafnya Pak, umur 12 tahun, Bapak saking cintanya kepada anak, jika dia minta sepeda motor, kira-kira kita kasih atau tidak? Masih 12 tahun. Sementara kita itu sanggup untuk memberinya. Kalau kita mempunyai rasa cinta kepada anak kita, pasti kita tidak akan memberikan sepeda motor tadi. Kenapa? Karena bisa menjadi bencana kepada kita. Iya benar. Dia bawa itu sepeda motornya kencang-kencang tanpa aturan, karena dia belum mengerti bagaimana aturan sehingga tabrakan. Akhirnya yang kita cintai tadi itu hilang, habis. Nah, tidak lagi nampak. Nah, maka kasih sayang dan cinta kita itu juga harus kita lihatkan di situ kepada anak kita. Oke. Nah, bagaimana cara mendidik kepada anak? Memang banyak tips-tips yang diberikan oleh Rasulullah, banyak tips-tips yang diberikan oleh para sahabat-sahabat kepada kita, tips-tips mendidik anak. Oke. Nah, tipsnya itu yang pertama, kalau Ali bin Abi Thalib itu mengatakan mendidik anak itu kita jadikan sebagai 3 bentuk. Yang pertama, jadikan dia sebagai tawanan, itu ada. Oke. Kemudian jadikan anak itu, kemudian lagi jadikan anak itu sebagai teman. Itu teman itu bagaimana? Pasti-pastinya ada. Nah, pasti-pastinya ada. Umurnya 12 tahun. 7 tahun pertama anak tersebut itu kita jadikan sebagai raja. Itu tips Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama. Raja yang maksud bagaimana? Nah, kita kasih dia fasilitas, tapi fasilitasnya itu yang betul-betul memberikan didikan kepadanya, terutama sekali tauhidnya. Kita berikan. Nah, dan kemudian 7 dari 8 ke 14 tawanannya bagaimana? Nah, ada sedikit kita jadikan rem. Kita ngerem keinginan-keinginannya sedikit-sedikit kita rem. Tapi harus juga kita kasihkan kegembiraan. Kemudian yang berikutnya, jadikan dia sebagai teman. Bagaimana menjadikan dia sebagai teman? Nah, apa curhatannya harus kita terima. Tapi dengan logika yang masuk akal. Nah, maka ini tips-tipsnya. Dan kemudian lagi, dalam Islam, bagaimana mendidik daripada anak-anak kita supaya qurratu ayun itu. Nah, salah satunya lagi yang kita lakukan kepada si anak itu adalah selalu mendidiknya, menanamkan tauhid. Ini kan salah satu yang diberikan oleh Nabi Ibrahim ini. Nah, mendidikkan tauhid kepada anak-anak kita itu. Mencukupkan rasa syukur dan sabar kepadanya, mencukupkan rasa syukur. Nah, sehingga apapun yang kita berikan kepada si anak itu dia merasa syukur selalu. Nah, kemudian selalu berdoa kepada Allah, semoga anak kita tadi dilindungi oleh Allah dan menjadi qurratu ayun tadi. Nah, ketika tidurnya, nah ini perlu juga nih kita, walaupun ada sebagian yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, ketika tidur ini anak-anak kita ini jangan kita hanya kita lepaskan tidur saja, jangan. Nah, kalau dia sebuah anak-anak tadi ya kita belai, kita baca doa-doa, kita baca ayat-ayat Quran sampai lelap tidurnya. Ketika dia sudah tidur pulas baru kita tinggalkan. Nah, kan memang juga ada juga pendidikan dalam Islam bahwa memisahkan tempat tidur dari orang tua dengan anaknya jika anak itu sudah mau atur balik ataupun mumayyiz. Nah, ini mungkin tips. Mungkin yang lainnya nanti Rudi bisa ditambah referensi-referensi lain, kita baca buku ataupun bisa nanti di 91,6 WhatsApp
bisa komunikasi langsung. Oke, Pak, terima kasih banyak atas jawaban dari Bapak ya terkait pertanyaan dari penelpon kita, yaitu Bapak Rudi dari Marelan. Karena waktu kita tidak banyak lagi Pak, mungkin langsung diberikan kesimpulan ataupun closing statement terkait tema kita pada pagi hari ini Pak. Oke. Madrasah Ramadan di rumah ini merupakan peluang kepada kita membentuk keluarga kita itu sebagai keluarga yang surga. Keluarga surga itu yang selalu kita katakan baiti jannati, yaitu keluarga kita adalah keluarga surga. Bagaimana melakukan keluarga-keluarga yang di dalam rumah tangga kita itu menjadi keluarga surga? Yang pertama sekali, mari sama-sama kita tanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita sehingga dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Selalu mengajak untuk sholat berjamaah. Ini peluang kepada kita sebagai seorang ayah, seorang orang tua, seorang bapak, untuk mengajak anak-anak kita ketika pas waktu-waktu sholat untuk bisa berjamaah. Tambahnya sekarang ini pemerintah menyarankan kepada kita untuk hanya beribadah di rumah. Iya, di rumah aja. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu salah satu bentuk daripada keluarga surga. Jangan kita jadikan rumah tangga kita itu sebagai kuburan, itu kata Nabi. Apa itu sebagai kuburan? Yaitu tidak pernah terdengar ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah kita. Ini na'udzubillah lah. Terkhususnya Ramadan ini kita disuruh untuk banyak-banyak untuk beribadah kepada Allah, baik itu ibadah fardu maupun ibadah yang mahdhu yang lainnya. Mari kita lakukan ibadah fardu dan ibadah mahdhu ini dalam bentuk membaca Al-Quran yang lebih banyak lagi. Kalau perlu kita melakukan baca Quran ini secara tilawah berjamaah di rumah, satu orang satu bergiliran sehingga jadilah keluarga kita itu menjadi keluarga yang kita sebut dengan keluarga surga. Dan kemudian lagi kita didik anak kita supaya rajin berinfak, rajin bersedekah. Bagaimana? Ketika ada tempat-tempat donasi, tempat-tempat yang bisa dia itu melakukan infak, latih dia untuk berinfak. Bagaimana caranya? Kita titipkan sebagian rezeki kita kepada dia dan kita suruh dia itu untuk memberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Mungkin inilah yang kita lakukan kepada keluarga kita sehingga madrasah yang kita bangun sendiri ini, gurunya kita sendiri, kurikulumnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini betul-betul meluluskan lulusan-lulusan yang kita katakan nanti adalah lulusannya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini. Pak, terima kasih banyak ya atas penjelasan terhadap tema kita pada pagi hari ini, yaitu Madrasah Ramadan di rumah. Luar biasa sekali, tapi sayang sekali waktu kita tidak cukup banyak lagi Pak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Munawir Pasari BMA sudah berkenan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini dalam acara Payung Sound Air bersama Muslim Radio FM. Sukses terus buat semua program kerjanya buat Bapak. Semoga ibadah puasa Bapak mendapat berjalan dengan lancar hari ini. Dan saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman muda, itu tadi perbincangan Sania dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Munawir Pasari BMA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terkait tema kita pada pagi hari ini ya, yaitu Madrasah Ramadan di rumah. Luar biasa sekali. Sania simpulkan sedikit ya teman muda, bahwa kita tidak ada alasan bagi orang tua dan juga termasuk anaknya untuk belajar di rumah. Apalagi kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19, kita harus berada di rumah aja teman muda. Jadi ciptakanlah keluarga surga, ajak anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat di jalannya Allah, mengajak anak untuk sholat berjamaah, kemudian juga membaca Al-Quran, dan ajak anak ataupun ajarkan dia berdonasi ataupun bersedekah. Jangan jadikan keluarga menjadi keluarga yang kuburan ya teman muda, karena itu benar-benar
tidak dianjurkan sama sekali. Wah, jangan sampai terjadi lah bareng muda. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini. Kalau begitu, Sania ingatkan buat kamu semua ya, jangan lewatkan acara Fayum On Air bersama UMSU-M Radio FM edisi hari Kamis 14 Mei 2020 dengan tema Ramadan dan kebahagiaan, dan narasumber kita yaitu Bapak Zailan MA selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau begitu Sania pamit undur suara, sampai ketemu di acara Fayum On Air bersama UMSU-M Radio FM berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.